Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kafri Islami dari Prodi S1 K3 tingkat 2 akan membahas materi mengenai aspek manusia dalam ketiga dalam pertemuan ke-11 yaitu konsep safety, climate, and safety culture yang disusun oleh Dr. Diki Bima Prasetyo MPH. Yang pertama itu ada konsep safety climate, yang kedua konsep safety culture, yang ketiga itu ada upaya pembentukan safety culture di tempat kerja dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep safety climate berasal dari konsep teori organisasi. Pada tahun 1960-an sampai 1970-an, ahli psikologi industri meneliti bagaimana suasana kerja atau organisasional climate mempengaruhi perilaku karyawan secara umum. Pada tahun 1980-an, Dov Zohar mengadaptasi konsep organisasional climate dan menciptakan safety climate melalui safety climate in industrial organization. Iklim keselamatan didefinisikan sebagai sikap dan persepsi personal terhadap lingkungan kerja mereka. Selanjutnya itu ada pengertiannya. Pengertian dari safety climate. Safety climate adalah pengukuran sekilas terhadap persepsi, sikap, dan keyakinan karyawan mengenai risiko dan keselamatan. Safety climate bisa dianggap sebagai manifestasi dari budaya keselamatan yang lebih luas. Zohar mengklaim bahwa penelitian telah memvalidasi iklim keselamatan sebagai indikator utama atau leading indicator, atau juga bisa disebut prediktor yang kuat untuk hasil keselamatan. Iklim keselamatan merujuk pada persepsi kolektif terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik terkait keselamatan dan umumnya didefinisikan sebagai persepsi kolektif tentang bagaimana keselamatan diatur dalam sebuah organisasi. Fokus pengamatan safety climate. Kuesioner safety climate adalah metode praktis untuk mengukur persepsi karyawan sekaligus menjadi indikator utama kondisi safety culture. Studi iklim keselamatan cenderungnya berfokus pada cara orang mempersepsikan keselamatan dan tidak membahas aspek perilaku atau situasional aktual dari keselamatan. Iklim keselamatan tidak boleh dipandang sebagai alternatif pengganti budaya keselamatan, karena iklim keselamatan adalah aspek dari budaya keselamatan dan bergantung pada budaya keselamatan yang berlaku secara keseluruhan. Ya, selanjutnya itu ada budaya keselamatan dapat diukur melalui iklim keselamatan. Dengan kata lain, sikap dan persepsi terkait keselamatan harus diukur untuk mengetahui budaya keselamatan yang berlaku di dalam organisasi. Selanjutnya itu ada efeknya yang dari climate on safety performance. Iklim keselamatan menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan aspek lain dari kinerja keselamatan. Yang kedua itu ada iklim keselamatan yang kuat, mengurangi toleransi risiko dan mendorong pengambilan keputusan yang menghindari risiko. Dan yang ketiga itu ada iklim keselamatan merupakan prediktor kinerja keselamatan dengan komitmen manajemen puncak dan harapan pengawas memainkan peran penting. Dan selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, itu konsep safety culture. Definisinya yaitu proses pembelajaran dan berbagi makna, pengalaman dan pemahaman dari pekerjaan dan safety. Sebagian muncul dalam simbol-simbol yang membimbing tindakan seseorang dalam menghadapi risiko, kecelakaan, dan upaya pencegahan.
Baik, selanjutnya itu ada konsep teori organisasi dan teori sebelumnya atau sejarahnya. Sebelumnya, paradigma masalah ketiga terjadi karena manusia dan mesin dijelaskan pada Broken Part of Broken Person. Kemudian teori H.W. Heinrich pada tahun 1931. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, Andrew Pettigrew menerbitkan judulnya yaitu On Studying Organization Culture. Kemudian setelah itu ada kejadian tragedi Chernobyl pada tahun 1986 yang ternyata diketahui penyebabnya adalah budaya keselamatan. Faktor penyebab kecelakaan bertambah dengan adanya faktor budaya keselamatan. Konsep organisasional culture. Teori organisasional culture ini menyatakan bahwa organisasional culture muncul dari keyakinan bersama. Keyakinan ini mengarahkan perilaku kolektif organisasi yang tidak selalu tampak, namun pada kenyataannya terkubur dalam lapisan nilai-nilai atau value yang dapat diamati, sikap atau attitudes, dan artifacts. Nah, selanjutnya itu ada tingkatan keberdaan organisasional culture menurut C. Chain. Yang pada level 1 itu ada physical object, behavior action, dan yang terakhir itu language atau bahasa tim kerja. Yang kedua itu ada level kedua itu ada values and norms yang terdapat di dalamnya itu safety first, collaboration, dan integrity. Dan yang terakhir itu ada basic assumptions and beliefs. Terdapat di dalamnya ada nature of reality, human nature, dan yang terakhir itu ada relationship to environment. Selanjutnya itu ada pengertian safety culture adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan norma yang dianut bersama secara mendalam oleh seluruh anggota organisasi. Ini mencerminkan siapa kami sebenarnya dan bagaimana kami melakukan sesuatu di sini, terutama saat tidak ada yang mengawasi. Catatannya di sini adalah budaya keselamatan yang positif meningkatkan keselamatan kerja. Budaya keselamatan dihasilkan dalam kombinasi sikap keselamatan yang baik, manajemen keselamatan yang baik, yang ditetapkan oleh penempatan prioritas tertinggi pada keselamatan. Budaya organisasi yang matang dan dipahami bersama oleh manajemen dan karyawan akan melahirkan komitmen kuat, efisiensi kerja, serta produktivitas tinggi. Di sini ada catatan, yaitu budaya atau culture yang kuat akan menciptakan iklim atau climate yang positif. Nah, di sini kita ada studi kasus, yaitu tragedi Chernobyl pada tahun 1986, yaitu industri nuklir dan Komisi Regulasi Nuklir AS atau NRC secara eksplisit mengakui pentingnya faktor manajemen dan organisasi terhadap keselamatan fasilitas nuklir setelah kecelakaan di 3 Mile Island. Unit 2, setelah kecelakaan Chernobyl, NRC melaporkan bahwa kekurangan utama keselamatan reaktor terletak pada aspek manajemen, bukan perangkat keras. Laporan tersebut juga mengkritik pengabaian NRC terhadap area vital seperti human factors dan perhatian operator. Dan upaya kita itu upaya pembentukan safety culture di tempat kerja dengan benar. Ada 5. Yang pertama itu ada komitmen dan keterlibatan kepemimpinan. Yang kedua itu ada komunikasi yang efektif.
Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Yang keempat, peningkatan dan umpan balik berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada integrasi dengan sistem organisasi. Baik, kita akan membahas satu dari upaya tadi. Yang pertama itu komitmen dan keterlibatan kepemimpinan. Para pemimpin harus secara nyata berkomitmen terhadap keselamatan, menunjukkan bahwa keselamatan adalah nilai inti dari organisasi. Ini termasuk menetapkan tujuan keselamatan yang jelas, mengakui pencapaian keselamatan, dan mengintegrasikan keselamatan ke dalam rutinitas harian. Para pemimpin harus terlibat dalam diskusi keselamatan, melakukan pengarahan keselamatan, dan memberikan umpan balik. Dan yang kedua, itu ada komunikasi yang efektif. Komunikasi tentang kebijakan dan prosedur keselamatan harus jelas dan konsisten untuk memastikan semua karyawan memahami dan mematuhi standar atau SOP. Ini termasuk menggunakan berbagai alat komunikasi seperti pertemuan singkat untuk mengkoordinasikan keselamatan, dashboard, dan sistem pelaporan. Bagi tenaga kerja yang beragam, mengatasi hambatan seperti bahasa dan kepekaan budaya sangat penting untuk komunikasi keselamatan yang efektif. Yang ketiga itu ada keterlibatan karyawan. Karyawan harus aktif terlibat dalam program keselamatan dan proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dicapai melalui pertemuan keselamatan rutin, pelatihan, dan mendorong pelaporan insiden keselamatan. Pendekatan inovatif seperti pelatihan berbasis gamifikasi dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman praktik keselamatan. Upaya yang keempat itu peningkatan dan umpan balik berkelanjutan. Organisasi harus secara berkala menilai budaya keselamatan mereka, menggunakan alat dan survei untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hal ini membantu dalam memahami keterlibatan dan kepercayaan karyawan terhadap program keselamatan. Menerapkan mekanisme umpan balik, di mana karyawan dapat melaporkan masalah keselamatan dan kejadian nyaris celaka tanpa akut, akan pembalasan sangat penting untuk meningkatkan berkelanjutan. Upaya yang kelima itu integrasi dengan sistem organisasi, mengintegrasikan budaya keselamatan dengan sistem organisasi yang ada, dan manajemen keselamatan proses memastikan pendekatan komprehensif terhadap keselamatan. Kesimpulan dari materi itu, yang pertama itu safety culture adalah fondasi nilai jangka panjang atau akar, sedangkan safety climate adalah potret persepsi karyawan saat ini atau cerminannya. Sinergi keduanya menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan sekadar soal memperbaiki mesin atau aturan teknis, melainkan soal membangun mentalitas organisasi di mana keselamatan menjadi kebutuhan sadar, bukan sekadar kewajiban. Baik, mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.